bagi gimana untuk ini besok Pak yang pelanggar masuk jalur busway? Ini masih diproses dirapatin terus. Gimana untuk itunya Pak, aturannya, itunya, perdanya kan masih yang lama? Ya nanti inilah masih diproses. Ya. Stop dulu ya. Biasa nggak jadi atau begitu nggak? Orang saya belum cerita, nanya dari tadi bisikin dia, kecepatan dia ngomongnya. Di laut, ya. Dia itu orang yang berapa saya kenal sebelumnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak. Dengan yang kami hormati dalam acara pada hari ini yang demikian penting sebagai refleksi 12 tahun kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para narasumber, insya Allah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sutioso, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Prof. Dr. Rias Rashid, kemudian Prof. Dr. Jidan Arif Abdullah SHMH, kemudian Dr. Haji Kusnan Halim sudah hadir di tengah-tengah kita, para pejabat Pemprov DKI Jakarta, para pejabat kabupaten, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Mengawali laporan saya, Pak, ingin saya sampaikan kepada Bapak bahwa pada pagi hari hingga siang hari ini kami merefleksikan 12 tahun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan harapan refleksi 12 tahun ini menjadi koreksi buat kita bersama untuk membangun Kepulauan Seribu yang kita cintai ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian berkaitan dengan rencana apa yang harus kita lakukan ke depan. Pertama yaitu berharap pada kesempatan ini kita mendapatkan masukan tentang pengembangan Kepulauan Seribu. Yang kedua, dengan diberlakunya PP nomor 55 tahun 2001 kaitannya dengan Kepulauan Seribu yang beberapa waktu lalu kita mendengarkan ada beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan rencana dari Provinsi Banten, Pak, akan meng-MK-kan pada pemerintah pusat tentang batas wilayah Kepulauan Seribu. Yang ketiga, tentu saja kita berharap dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di sini hadir para stakeholder, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat. Dengan harapan ada beberapa yang harus kita dapatkan, diantaranya adalah bagaimana membangun Kepulauan Seribu ini bukan saja pemerintah pusat, daerah, tetapi civil society dan kemudian private sector. Sehingga kita berharap pembangunan Kepulauan Seribu ini jauh lebih maju ketimbang beberapa waktu yang lalu. 12 tahun sudah berjalan, Pak, pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, dan mudah-mudahan untuk berikutnya pengembangan Pulau Seribu yang didestinasikan untuk menjadi pariwisata, berharap kita akan lebih baik lagi, lebih maju lagi dengan berbagai hal yang kita harapkan bersama-sama. Bapak Gubernur yang saya hormati, permasalahan di Pulau Seribu yang sangat prinsip adalah yang pertama berkaitan dengan air bersih, kemudian angkutan penyeberangan dan dermaga di pulau, kemudian polusi sampah, dan tentu saja fasilitas listrik yang sampai saat ini belum terpenuhi secara keseluruhan. Karena listrik yang sudah ada ini bisa mensuplai hanya untuk warga, sedangkan untuk resort dan untuk pulau-pulau yang lain kita belum bisa menyediakan fasilitas itu. Kita berharap dengan adanya pengembangan pembangunan Kepulauan Seribu ini, private sektornya kita dukung di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan berikutnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan masalah angkutan. Untuk tahun 2014 kita sudah mengajukan perbaikan angkutan karena kita punya kapal 11, 4 sudah hampir tidak bisa dijalankan dan 5 bolak-balik docking, Mbak. Jadi yang fatal itu sebenarnya hanya 2-3 yang bisa berjalan. Sesuai arahan Bapak beberapa waktu lalu kita masukkan ke dalam anggaran di tahun 2014. Mudah-mudahan ini bisa berjalan secara baik. Kemudian saya laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa ada beberapa private sector, investor-investor yang sudah masuk ke kita yang berencana untuk membangun hostel, homestay dan bahkan hotel di Pulau Pari, dan beberapa pulau ini sudah mengajukan
rencana kepada kita untuk bekerja sama. Dapat saya laporkan kepada Bapak Gubernur, tahun ini kami punya target wisata 1 juta. Tapi alhamdulillah as of September 30 kemarin, kita sudah mendapatkan data wisatawan yang masuk ke kabupaten itu sudah 1.525 orang. Satu, berkaitan dengan transportasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang kedua di masalah dermaga. Kemudian yang ketiga masalah air bersih. Nah ini juga mungkin bukan saja menjadi tanggung jawab kabupaten atau provinsi DKI Jakarta, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Perkenan Bapak Gubernur, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada Rapim, untuk kita kerjakan bersama-sama mungkin dengan dinas teknis yang harus kita lakukan. Sekaligus membuka seminar ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka seminar secara resmi. Yang terhormat Bapak Joko Widodo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bapak sekalian, ini ada sebuah peluang, ada sebuah kesempatan, dan sudah saya tawarkan kepada Bupati. Kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan yang ada di Pulau Seribu, hal yang bersifat teknis segera diselesaikan. APBD kita ini punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Tetapi yang paling penting menurut saya, ini sudah 12 tahun ke Pulau Seribu. Jangan sampai semuanya dikerjakan rutinitas. Ini terus itu saja. Nggak akan bisa jadi kalau dikerjakan seperti itu. Desain makronya kan sudah ada. Saya baca juga tata ruangnya juga sudah ada. Mana yang dipakai pulau untuk pemukiman, mana yang untuk kawasan marga satwa, mana yang untuk hutan lindung, semuanya sudah ada. Saya kira tidak perlu ditanyakan lagi. Kita ini tinggal mau bergerak atau tidak mau bergerak. Konsentrasinya menurut saya di sana jelas sudah. Kalau untuk kesejahteraan masyarakat, larikan ke pariwisata, nelayannya larikan ke perikanan yang budidaya. Udah konsentrasi di dua itu aja. Mengenai apa tadi, transportasi kapal menuju ke sana, mengenai dermaga yang teknis dan bisa segera dianggarkan. Sekarang APBD kita punya kemampuan. Bapak Ibu bayangkan, saya masuk di DKI dulu hanya 41 triliun. Triliun saya megang uang seperti itu. Sudah sangat gede sekali. Saya 5 tahun jadi wali kota di Solo. 1 periode 5 tahun. Saya hanya pegang 3,5 triliun 5 tahun. Ini 1 tahun 41 triliun. Tahun 2014 besok kira-kira akan melonjak menjadi 68 triliun. Gede banget. Ini kesempatan. Tetapi kalau tidak ada sebuah pikiran besar, gagasan besar, ide besar yang ada di Kepulauan Seribu ini tidak ada yang mau mengeksekusi, ya nggak ada artinya yang 68 triliun tadi. Ambil saja. Kalau ingin ada sebuah lompatan besar, quantum leap untuk di Kepulauan Seribu, sudah ada. Garisnya saya baca sudah ada semuanya. Saya nggak perlu bicara banyak di sini. Dikerjakan atau tidak dikerjakan, hanya itu aja. Ingin kita kerjakan atau tidak ingin kita kerjakan. Itu baru bicara APBD yang 68 triliun. Belum
Kalau dikabarkan ke investasi, investor, tunjuk jari semuanya itu. Tapi hati-hati, saya hanya titip hati-hati. Yang kemarin mungkin nggak banyak yang nggak hati-hati. Jangan sampai ada kepulauan yang jelas untuk hutan lindung dipakai untuk bangunan, untuk hotel, untuk resort. Hati-hati, hati-hati. Beberapa sudah saya lihat, hati-hati. Peruntukannya harus untuk itu. Silakan dikembangkan, hotel silakan, resort silakan. Tapi aturan main ini ada. Gede sekali, pasarnya jelas sekali. Kepulauan Seribu pasarnya gede sekali, besar sekali. Kalau kurang lagi masalah apa? Kapalnya 11 rusak separuh itu segera tutup. Kalau kurang 11 itu kurang, masih butuh lagi tambah, segera ditambah. Berapa sih? Satu kapal berapa sih Pak Bupati? Hah? 6,5 miliar aja kok. Kalau beli 10 itu berapa sih? Baru berapa? 65 miliar aja kok. Itu loh. Tapi kalau tidak ditanggung biasanya ya akan jadi kapal. Jangan dibicarakan terus. Pasang kemudian pipe, kawal terus. Jangan saya suruh ngawal, nggak mungkin. Saya sudah perintah, nggak mungkin ngawal. Saya harus ngawal 57.000 item anggaran ya. Kalau saya ngawal, nggak mungkin saya ngawal kapalnya Kepulauan Seribu sendiri, nggak mungkin. Kalau ada masalah ngomong saya, Pak, kapalnya mau dipotong separuh, saya baru bicara dengan dewan. Misalnya seperti itu, cara-cara yang harus dilakukan. Tapi sangat teknis lah. Dermaga silakan, kapalnya silakan, rampungnya semuanya. Kalau kita punya plan, mau pariwisata, kemudian kapalnya tidak ada, ya, suruh renang. Turisnya nggak mungkin. Ini loh, itu sudah ada duitnya, sekali lagi ada duitnya. Tapi pasang di APBD. Ada peluangnya gede sekali. Bapak punya ide apa? Pasang ya Pak, investor yang nggak di APBD, pasang. Kalau nggak 100.000 orang tunjuk jari untuk masuk ke Kepulauan Seribu, ngantri. Saya jamin ngantri. Ada muter-muter di sana itu betul-betul peluang, betul-betul peluang. Untungnya saya gubernur. Kalau buat gubernur saya kerja terus Pak Bupati. Saya pengen buat resort atau buat apa, resort terapung, resort di darat di Kepulauan Seribu. Pasarnya Jakarta gede banget, sangat besar. Apalagi yang mau dibicarakan, ini tinggal kerja. Menurut saya, karena saya seminggu yang lalu kemarin juga tanya lagi, Kepulauan Seribu apa? Saya baca sudah ada semuanya. Saya mau bicara apa? Saya nggak perlu bicara. Sudah kita hal yang bersifat administratif ya itu rutinitas, tapi harus berani melompat kita. Kalau enggak ya akan seperti ini terus kita. Sama juga dengan Jakarta. Ya. Saya kira itu titipan saya pada Pak Bupati dan Ibu dan Pak sekalian. Waktunya kita bekerja dan Kepulauan Seribu bisa meloncat, bisa melompat atau tidak tergantung Bapak Ibu semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, refleksi 12 tahun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada pagi hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Joko Widodo, dan kasih ucapan selamat datang kepada Bapak Sutioso atau Bang Yos, mantan Gubernur DKI Jakarta, juga menjadi salah seorang pembicara pada kesempatan seminar pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu
Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Al-Khaliq, Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas kasih dan sayang, wahai Tuhan, kepada semua makhluk. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka refleksi 12 tahun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Semoga acara ini Engkau berkenan dan meridhoinya. Ya Allah, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa rahmat dan manfaat. Ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah pada para pemimpin kami agar dapat membawa warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sejahtera lahir dan batin, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ya Allah, lindungilah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara pembukaan, dan setelah dibuka secara resmi kita akan langsung memasuki inti acara, yaitu seminar refleksi 12 tahun kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kami mengundang 4 orang narasumber, sedianya 4 orang narasumber, tetapi ada 1 orang narasumber yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini karena ada kegiatan lain, yaitu dipanggil oleh Presiden, yaitu Bapak Profesor Rias Rashid, mantan Menteri Otonomi Daerah. Kami mengundang 3 orang narasumber untuk tampil ke panggung. Yang pertama adalah Bapak Dr. Honoris Causa Sutioso, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kita berikan tepuk tangan pada beliau. Yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Kusna Ahalim, mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sektor Provinsi DKI Jakarta. Hadirin yang kami hormati, Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat acara 12 tahun Kabupaten Kepulauan Seribu.